Halo, kembali lagi di channel saya. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang built-in control, di mana fungsi dari built-in control ini untuk menggerakkan suatu objek yang sudah kita buat dengan menggunakan kursor, mouse, atau keyboard. Untuk kali ini, saya akan mempelajari mengenai kontrol menggunakan kursor atau mouse. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka di dokumentasi di 3js.org, di mana di 3js ini memiliki atau mempunyai fitur dinamakan dengan control. Kita ketikkan saja kata kuncinya yaitu control. Nah, oke. Jadi di control di 3js itu mempunyai 8 control ya. Kita lihat di dokumentasinya, kita cek. Kita lihat di control pertama yaitu device orientation controls. Dimana kalau kita cek di sini adalah berfungsi ketika kita menggunakan mobile device ya, seperti smartphone yang kita gunakan dengan sistem OS Android atau iPhone. Jadi untuk cara kerjanya ini berdasarkan orientasi device yang kita gunakan ya. Jadi ketika kita device-nya digerakkan, maka kontrolnya itu akan mengikuti. Nah, ini sangat cocok ketika kita membuat suatu game dengan kontrolnya dengan HP ya kontrolnya. Kok kita contoh di sini, ini tidak bisa karena saya lagi dijalankan dengan mode web di laptop ya. Jadi kemungkinan tidak bisa. Lanjut aja di kontrol selanjutnya yaitu drag control. Dimana drag control ini ketika kita membuat project dengan fungsinya drag and drop. Kalau kita cek di sini di objek kubus ya, di sini ada macam-macam kubus atau bulk. Kita bisa menggerakkan drag and drop-nya dengan menggunakan kursor atau mouse. Tinggal diklik, maka tinggal digerakkan ya dengan menggunakan kursor. Ya, ini tergantung teman-teman menggunakan project seperti apa ya fungsinya ya. Ini untuk fungsi drag and drop. Selanjutnya adalah person control atau FPC. Ini digunakan ketika kita seperti fly ya. Jadi bisa menggerakkan kursor ini dari kiri atau ke kanan. Dan kameranya ini terlihat seperti first person ya. Kalau kita bermain game atau bermain game seperti pesawat kayak Airlines, ini mode kontrolnya seperti ini. Jadi kita seperti terbang gitu, dari bergerak ya dari si kiri ke kanan. Ini seperti itu sih. Dan bisa digerakkan dengan menggunakan keyboard ya. Untuk kontrol keyboardnya seperti biasa kita bermain game yaitu W A S D. Jadi seperti itu dia bisa bergerak dari kiri atas bawah dengan keyboard dan juga kursor dengan menggerakkan kiri ke kanan. Oke, seperti itu untuk first person control. Selanjutnya fly control. Di fly control ini sama seperti first person control ya, tetapi dikhususkan untuk ini apa ya, dalam mode objek 3D ya. Kita buat mode objek 3D dan menggunakan fly control. Jadi terlihat seperti kita terbang ya. Jadi dari atas ke bawah. Ketika kita diam, maka dia akan bergerak seperti ketika kita lagi terbang. Oke, seperti itu untuk fly control. Dan orbit control yang nantinya kita akan coba ya, karena ini fungsinya cukup simple aja ya. Kita cek di example-nya, contohnya. Jadi terlihat seperti smooth banget ya ketika kita menggerakkan
dari sisi kiri ke kanan dengan menggunakan kursor mouse. Jadi ketika kita melakukan arah ke atas, arah ke bawah, arah ke kiri, dan ke kanan, ketika kita melepas, klik dari mouse-nya akan terlihat seperti memutar. Ini nanti kita akan terapkan ya untuk project kita, yaitu balok yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Jadi seakan kita menggunakan kontrol dengan menggunakan kursor, terlihat seperti smooth seperti ini sih. Biasanya orbit control ini fungsinya ketika kita sudah menentukan titik ordinat ya, titik pusat di tengah ya. Karena titik pusatnya di sini, jadi kita bisa mengelilingi titik orbit yang sudah kita gunakan. Itu biasanya disebut orbit control. Oke. Pointer lock control ini sangat menarik ya. Jadi menggerakkan berdasarkan pointer. Ya, jadi sama halnya seperti kontrol VPC ya. Jadi first person control. Jadi digerakkan dengan menggunakan keyboard, mengarahkan kamera dengan pointer. Dan mouse-nya itu kalau secara kita lihat di layar itu tidak muncul ya, tapi langsung menyatu di layar kita. Nah, menggerakkan dari depan belakang ini menggunakan keyboard ya. Teman-teman bisa coba contohnya ini di dokumentasi 3JS. Selanjutnya ketika kita kembali, tinggal klik escape. Ini untuk pointer lock control. Selanjutnya trackball control. Ini sama halnya seperti orbit control ya, cuma kameranya itu kita cek di control hanya bisa dari sisi vertikal ya. Seperti halnya sama seperti object control sebenarnya untuk control trackball. Dan yang terakhir adalah transfer control. Untuk transfer control ini cocok untuk ketika kita membuat suatu project seperti code editor ya, dengan kita membuat 3D atau membuat 3D editor. Ini sangat cocok digunakan kontrolnya ya, yaitu transfer control. Oke, untuk di materi kali ini saya akan mencoba melakukan fungsi orbit control untuk diimplementasikan ke dalam project kita. Oke, langsung saja buka code editornya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Langsung saja kita ambil di materi sebelumnya. Di sini saya untuk pengembangan web browsernya, pengembangan aplikasinya saya menggunakan Webpack ya, dimana ini saya sudah memetakan untuk tahap developer dan tahap production. Kita langsung saja untuk memanggil di tahap developer ya, karena kita masih di tahap developer ya dan belum jadi. Oke, langsung saja kita buka di terminal code editornya. Di sini kita ketikkan npm run dev. Lalu servernya berjalan di localhost 8080. Kita klik, langsung muncul seperti ini ya. Kita inspect elemen biar kita tahu ya untuk pembahasan selanjutnya. Oke, kita langsung ke folder atau file script.js, dimana untuk di materi kali ini saya akan mengimplementasikan objek yang sudah kita buat
seperti ini ya. Ini bisa menggerakkan dengan kursor atau mouse ya. Jadi kita bisa menggerakkan dari kiri, kanan, atas ke bawah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja kita mengimport fungsi dari object control di dalam folder tree. Kita contoh aja di sini. Kita tidak bisa mengambil folder tree ya dengan cara seperti ini ya. Orbit control. Kita cek di console log-nya bahwa undefined ya. Jadi kita tidak bisa mengambil tree.orbit control, tetapi kita mengambil di file node modules ya. Karena saya menggunakan web pengembangannya yaitu menggunakan node module dan webpack, maka dari itu kita mengambil di node module ya, di file tree. Kita cek di situ ya, nemu di sini. Kita cek di bagian example, di bagian JSM, dan di bagian file control. Di dalam file control ini terdapat macam-macam ya kontrolnya, dan saya menggunakan orbit control. Ketika kita cek di sini sudah ada ya kelas-kelasnya sudah dibuat. Kita langsung saja mengambil fungsi orbit control di dalam import. Oke, langsung saja kita seperti biasa import. Kita membuat suatu objek dengan nama orbit control. Diusahakan penamaan ini harus sesuai dengan penamaan nama filenya ya, yaitu orbit control from dari folder tree /example/csm/control/orbit control.js. Ya, jadi seperti ini. Kita cek di konsolnya apakah bisa orbit control. Ya, muncul ya teman-teman ya. Jadi setelah di console log-nya muncul di sini bahwa kita bisa memanggil class orbit control. Oke, nah orbit control ini letaknya di mana? Letaknya ada di bawah kamera. Karena kamera juga berperan penting ya di dalam orbit control. Kita langsung saja control. Pertama kita membuat variabel bernama control. Ya, seperti ini ya. Nah, di dalam control ini kita memanggil fungsi dari orbit control, yaitu new orbit control. Nah, seperti ini ya. Jadi diusahakan sesuai penamaannya dengan ini ya, orbit control. Oke, selanjutnya di dalam kelas orbit control ini terdapat dua parameter, yaitu parameter kameranya kecil ya, so ini ya kamera, dan juga sebuah canvas. Kenapa canvas? Karena kita melakukan render scenes-nya di dalam canvas. Ya, kita coba apakah berhasil. Berhasil ya teman-teman ya. Kita menggerakkan sebuah objek yang sudah kita buat dengan kontrol yang sudah kita bikin dengan kelas orbit control. Jadi kita bisa melakukan drag, melakukan geser dengan kiri dan ke kanan. Nah, tapi di contohnya ini kita cek, ketika kita menggerakkan ini terlihat seperti mulus ya. Ketika kita klik lepas seperti mulus sekali.
Sedangkan di sini kita kayak lepas kayak kaku sekali ya. Nah, sebenarnya ada metode di orbit control itu. Kita cek di sini, yaitu damping ya. Damping ini biasanya terlihat nanti ketika kita menggerakkan terlihat seperti smooth. Caranya gimana? Kita ketik variable control enable damping. Karena damping ini menghasilkan boolean, maka hasilnya adalah true. Kita coba. Ya, terlihat tidak kaku ya, tapi tidak menghasilkan. Kenapa? Karena di damping ini harus melakukan pemanggilan update. Jadi ketika kita menggerakkan, since objeknya itu harus update ya. Nah, caranya adalah kita menaruh update-nya itu di dalam loopingan. Jadi tinggal menambahkan control.update seperti itu. Kita cek. Oh, rupanya ada yang keliru. Oh, ada S ya. Kita coba. Oh, ada yang keliru ya, bukan map control. Oke, kita coba. Oh, rupanya saya menggunakan S. Control seperti ini ya, harus sesuai. Kita coba. Ya, terlihat agak smooth ketika kita menggerakkan. Objek berkelilingnya secara smooth ya, bandingkan ketika kita mematikan class update, terlihat agak kaku sekali ya ketika kita menggerakkan. Seperti itu untuk orbit control ya. Oke, itu mungkin saja dari materi kali ini. Untuk di materi selanjutnya kita akan mencoba berkreasi mengenai material ya, dimana kita nggak cuma menampilkan kubus saja sih, sebenarnya ada macam-macam yang disajikan di 3JS, bukan berupa objek seperti ini, ada macam-macam. Nanti kita akan belajar lagi di materi selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.